Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita. Saya dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kalkulus 1, yaitu tentang limit fungsi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tambahan mata kuliah kalkulus 1. Nah, untuk materinya langsung aja yuk kita bahas materi tentang limit fungsi. Limit fungsi. Apa sih limit fungsi itu? Menurut Wikipedia, limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Nah, bentuk umum dari limit fungsi yaitu limit f(x) sama dengan L di mana X mendekati A. Dimaknai bahwa kita dapat membuat f(x) sangat dekat dengan L dengan cara mendekatkan nilai X terhadap A. Nilai limit sebuah fungsi dapat dihitung dengan cara substitusi langsung terhadap variabelnya. Jika hasil perhitungan dengan substitusi langsung, maka hasilnya itu tidak terdefinisi atau tak terdefinisikan. Contohnya itu kayak 0/0, tahingga per tahingga, atau tahingga dikurangi tahingga. Perhitungan nilai limit harus dengan cara lain, yaitu misalkan kayak ada pemfaktoran, penyederhanaan, dikalikan sekawan, dan lain-lain. Jadi, singkatnya, limit dapat didefinisikan sebagai suatu nilai fungsi untuk nilai X mendekati suatu bilangan tertentu. Sifat-sifat limit fungsi. Apa aja sih sifat-sifatnya? Yang pertama ada limit K sama dengan K, di mana X mendekati C. K itu sama dengan konstanta. Yang selanjutnya, limit X sama dengan C, di mana X mendekati C. Lalu ada limit K f(x) di mana X mendekati C sama dengan K limit f(x) di mana X mendekati C. Nah, di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antara dua buah fungsi. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan cara misalkan limit f(x) plus gx di mana X mendekati C. Nah, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara limit f(x) plus gx di mana X mendekati C sama dengan limit f(x) di mana X mendekati C plus limit gx di mana X mendekati C. Nah, itu sama saja dengan yang pengurangan dan perkalian. Sifat selanjutnya yaitu limit f(x) per gx di mana X mendekati C sama dengan limit f(x) di mana X mendekati C per limit gx di mana X mendekati C, dengan syarat limit gx di mana X mendekati C tidak sama dengan 0. Ya, selanjutnya limit fx pangkat n di mana X mendekati C sama dengan limit fx di mana X mendekati C pangkat n. Nah, selanjutnya limit akar pangkat n fx di mana X mendekati C sama dengan akar pangkat n limit fx di mana X mendekati C, dengan catatan limit fx di mana X mendekati C lebih besar atau sama dengan 0 untuk n bilangan genap. Nah, itu tadi pengertian dari limit fungsi dan juga sifat-sifat limit fungsi. Untuk lebih memahami apa itu limit fungsi, bagaimana cara mengerjakan limit fungsi, langsung aja kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, limit 3x plus 7 di mana X mendekati 5. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan cara mensubstitusikannya secara langsung, yaitu dengan cara mengganti si X ini dengan 5 karena di sana X mendekati 5. Jadi limit 3x plus 7 di mana X mendekati 5, cara pengerjaannya yaitu X nya tinggal diganti aja, 3 kali 5 sama dengan 15.
ditambah 7 sama dengan 22. Mudah bukan? Nah, contoh soal selanjutnya. Limit x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat min x min 2, di mana x mendekati 2. Nah, untuk soal yang bentuknya seperti ini, kita bisa saja langsung mensubstitusikannya seperti contoh soal sebelumnya. Tetapi untuk soal ini, jika kita langsung mensubstitusikannya, maka hasilnya akan 0/0 atau tidak terdefinisi, dan itu tidak boleh. Jadi gimana dong cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya tadi ada beberapa cara kan. Pertama bisa menyederhanakan, pemfaktoran, atau dikalikan dengan sekawannya. Nah, agar lebih mudah kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Nah, gimana sih? Nah, ini. Nah, untuk soal ini kalian tentu tahu dong gimana cara melakukan pemfaktoran. Nah, di sini kita harus mencari dua buah bilangan yang dimana kalau dikalikan hasilnya plus 6 dan dijumlahkan hasilnya min 5. Nah, maka didapat hasilnya itu min 3 dan min 2. Karena min 3 dikali min 2 sama dengan plus 6, min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5. Nah, untuk yang bawahnya pun juga sama. Kita mencari dua buah bilangan dan didapat hasilnya itu min 2 dan plus 1. Min 2 dikali 1 sama dengan min 2, dan min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Nah, kalau kalian mengerjakan limit seperti ini dengan cara pemfaktoran, sebisa mungkin kalian harus mencari bilangan di mana penyebut dan pembilangnya ada yang sama. Kenapa? Biar bisa dicoret agar lebih gampang. Seperti ini, ada x min 2 di penyebut dan pembilangnya. Kalau begitu tinggal kita coret agar lebih mudah gitu. Nah, untuk selanjutnya bisa kita tinggal masukkan saja, tinggal kita substitusikan saja x-nya, yaitu menjadi 2 min 3 sama dengan min 1, dan 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, jadi hasil dari contoh soal nomor 2 yaitu min 1/3. Gimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya agar lebih paham, satu lagi. Limit x min 9 per akar x min 3, di mana x mendekati 9. Wah, ada akarnya nih, susah. Nah, di sini kita juga bisa sebenarnya langsung mensubstitusikannya. Tapi kalau kita langsung mensubstitusikannya, maka hasilnya itu akan menjadi 0/0 lagi, dan itu enggak boleh. Jadi gimana dong? Nah, seperti sebelumnya, di sini kita bisa melakukan dengan cara penyederhanaan. Kalau yang contoh soal nomor 2 tadi pemfaktoran, di contoh soal ketiga kita menggunakan cara penyederhanaan. Nah, seperti ini. Kalau dilihat, x min 9 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar x min 3 dikali akar x plus 3 gitu. Nah, di sini seperti tadi sebelumnya, kita harus mencari nilai yang dimana pembilang dan penyebutnya itu ada dan bisa kita coret gitu, kayak di sini. Nah, ada akar x min 3 di penyebut dan pembilangnya, jadi tinggal kita coret aja gitu. Nah, untuk di sini bisa kita langsung masukkan aja akar x itu sama dengan jadi akar 9. Jadi akar 9 plus 3. Akar 9 adalah 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, begitu. Sangat mudah kan? Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.